Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang sudut. Setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian bisa memahami terbentuknya sudut, kemudian bisa memberi nama sudut, dan dapat mengenal jenis-jenis sudut. Sudah siap? Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama kita mulai dengan terbentuknya sudut. Sudut terbentuk dari dua sinar yang memiliki titik pangkal yang sama. Kita lihat. Sinar 1 dan sinar 2 memiliki titik pangkal yang sama, yaitu titik A. Sinar-sinar pembentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Sedangkan titik potong sinar atau titik potong kaki-kaki sudut disebut titik sudut. Kaki-kaki sudut membagi daerah menjadi dua. Yang pertama daerah yang terkecil disebut daerah sudut. Yang kedua daerah yang besar disebut daerah sudut refleks. Kedua daerah ini, daerah sudut maupun daerah sudut refleks, memiliki luas tak terhingga. Sebuah sudut diberi nama berdasarkan titik sudutnya. Penulisan nama menggunakan huruf kapital. Kalian perhatikan sudut di samping. Sudut di samping diberi nama sudut A karena titik sudutnya adalah titik A. Sekarang kalian perhatikan sudut di samping. Titik B, C, D, dan E terletak di kaki-kaki sudut. Maka besar sudut A itu akan sama dengan besar sudut BAC atau sudut CAB sama dengan besar sudut EAC atau sudut CAE sama dengan besar sudut BAD atau sudut DAB dan sama dengan sudut EAD atau sudut DAE. Jadi keempat sudut tadi besarnya sama dengan sudut A. Sekarang bagaimana kalau dua garis berpotongan dipunyai garis G dan garis H berpotongan di titik A? Maka ada berapa sudut yang terbentuk? Kita coba hitung bersama-sama. Yang pertama sudut BAC atau sudut CAB. Yang kedua sudut BAD atau sudut DAB. Yang ketiga sudut DAE atau sudut EAD. Yang keempat sudut CAE atau sudut EAC. Sekarang bagaimana cara mengukur besar sudut? Sudut itu diukur berdasarkan dua besaran. Yang pertama adalah besaran derajat. Yang kedua besaran radian. Tetapi pada kali ini kita akan mengukur sudut dengan menggunakan besaran derajat atau satuan derajat. Alat ukur yang digunakan disebut busur derajat. Kalian perhatikan gambar busur derajat itu terdiri dari ada garis horizontal, ada garis vertikal, dan ada angka-angka atau skala. Garis horizontal itu nanti diimpitkan pada kaki sudut. Sedangkan perpotongan garis horizontal dan vertikal atau bagian tengah-tengah garis yang horizontal itu dihimpitkan pada titik sudut. Nah, sekarang kita akan mengukur besar sudut. Berapakah besar sudut A? Yang pertama kita letakkan busur derajat sehingga bagian yang horizontal berimpit dengan salah satu kaki sudut dan bagian tengah
horizontal berimpit dengan titik sudut. Sekarang kita baca skalanya mulai dari angka 0 sampai dibatasi oleh kaki sudut yang kedua. Kita lihat angkanya. Ternyata angkanya yang terbaca adalah 39 derajat. 39 derajat itu skala yang dibatasi oleh kaki sudut yang pertama dan kaki sudut yang kedua. Jadi sudut ini besarnya 39 derajat. Sekarang bagaimana cara melukis sudut 125 derajat? Caranya kita buat garis yang memuat titik A, kemudian kita gunakan busur, kita letakkan bagian horizontal berimpit dengan garis yang telah kita buat dan bagian tengahnya kita impitkan dengan titik A. Setelah itu kita baca skala mulai dari 0 sampai ketemu angka 125. Setelah ketemu angka 125 kita beri tanda. Setelah itu busurnya kita singkirkan terlebih dahulu. Kita buat garis antara titik A dengan titik yang telah kita buat. Nah, sudut yang terbentuk merupakan sudut yang besarnya 125 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama adalah sudut 0 derajat. Pada sudut 0 derajat ini, kedua kaki sudut berimpit. Kemudian salah satu kakinya kita gerakkan akan diperoleh sudut lancip. Sudut lancip akan berakhir pada sudut siku. Jadi sudut lancip itu besar sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan sudut siku itu besarnya 90 derajat. Kemudian kita gerakkan lagi akan diperoleh sudut tumpul dan akan berakhir pada sudut lurus. Sudut tumpul itu besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan 180 derajat sendiri itu merupakan sudut lurus. Kemudian kita lanjutkan akan menemukan sudut refleks berakhir pada sudut lingkaran penuh. Sudut refleks besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan sudut lingkaran penuh besarnya 360 derajat. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Sekarang kita sampai di akhir tayangan video. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari tayangan tadi. Yang pertama, bahwa sudut terbentuk dari dua sinar garis yang memiliki titik pangkal sama. Atau sudut juga bisa terbentuk dari dua garis yang berpotongan. Kalau dari dua garis yang berpotongan, sudut yang terbentuk ada 4. Kemudian berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi 7. Yaitu yang pertama sudut 0 derajat, kemudian sudut lancip besarnya antara 0 sampai 90 derajat, kemudian sudut tumpul yaitu besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut siku yaitu 90 derajat, sudut lurus besarnya 180 derajat, sudut refleks besarnya lebih dari 180 derajat. Yang terakhir sudut lingkaran penuh. Bagaimana? Semoga tayangan ini dapat dengan mudah kalian pahami dan nantinya pengetahuan ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting, tetap sehat dan tetap semangat, matematika mudah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.